Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para siswa kelas 7. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan topik perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yeah, the topic today is the formulation and ratification of the 1945 Constitution. Ya, what is Constitution? Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara dari segi politik, pemerintahan, dari segi hukum, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara, semuanya diatur di dalam konstitusi. Ya, konstitusi is the highest rules in the country. Ya, sebagai hukum tertinggi di negara. Oke, kita mulai materi hari ini dengan pembahasan, ya, ini dia, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau sering kita sebut dengan Dokuritsu Junbicho Sakai di dalam bahasa Jepang. Ya, Dokuritsu Junbicho Sakai ini dibentuk atas inisiatif dari Umaiji Harada. Ya, dia adalah salah satu jenderal Jepang yang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret. Tetapi kemudian disahkan pada tanggal 29 April 1945. Ya, Umaiji Harada, General the Nippon in charge of the Java region. Ya, dia announced that a new body will be formed by the name of Dokuritsu Junbicho Sakai. Ya, Dokuritsu Junbicho Sakai is what is known as BPUPKI. Okay, even though it has been in existed since March 1, 1945, but BPUPKI was only legalized on April 29, 1945. Ya, oke. Oh, sebelum ya. Oke, kita baca yang ini terlebih dahulu. Ya, BPUPKI mempunyai sidang satu dan juga yang kedua. Pertama dan kedua. Oke, the first session of BPUPKI meeting on 20 May until 1 June 1945 itu membahas tentang the formulate of foundation of the basic state of Indonesia. Kemudian yang kedua, the second one, 10 until 16 July 1945 membahas tentang rumusan rancangan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Ya, oke. Oke, kemudian inilah ada tiga person or there are three person who share their idea about basic state. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Yang kedua yaitu Dr. Supomo. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Ya, Muhammad Yamin itu memberikan gagasannya itu pada tanggal 29 pada first session of BPUPKI. Kemudian Supomo, Mr. Supomo, he gave his idea on 31 May 1945 and then Insinyur Soekarno on 1 June 1945. Nah, kemudian dinamakan nanti dengan Pancasila seperti itu. Oke, and then next. Okay, now this is Panitia 9 or Panitia or Committee 9.
ya yang diketuai oleh Insinyur Soekarno as the leader, and then Muhammad Hatta as the vice leader, and then Mr. Aam Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdi Kusno Tokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim as ninth member of Komite 6. Ya, what is the duty? Apa tugas dari panitia 9? Ya, yaitu melanjutkan rumusan dari BPUPKI tadi. Ya, baik itu rancangan dasar negara maupun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tetapi di sini yang ditugaskan panitia 9 yaitu juga membentuk yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan nama Piagam Jakarta or Jakarta Charter. Ya, the result of meeting on 22 June 1945 pada tanggal 22 Juni 1945 yaitu dengan nama Piagam Jakarta. Oke, kita lihat piagamnya. Nah, ini Piagam Jakarta or Jakarta Charter. Ini ya hampir sama, sama ya, same with the preamble. Oke, tetapi di sini ada yang di garis tebal. Nah, itu adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, sedangkan kalau di dalam pembukaan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah di sini is different ya opinion of the first sila of Jakarta, Piagam Jakarta. Oke, ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, or definitely with the obligation to carry out Islamic law for Muslim only. Ya. Sedangkan di negara Indonesia penduduknya memiliki agama-agama yang berbeda seperti itu. Nah, nanti kita bahas. Oke, next. Oke, kemudian ini adalah suasana sidang yang kedua dari BPUPKI, the second session of BPUPKI meeting situation. Oke, kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian ya, pada tanggal 14 Juli 1945 ada 3 hal penting yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno. Apa saja hal penting itu? Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, Statement of Indonesia Independence. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, the opening of the Constitution. Kemudian yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. The body of the Constitution, atau biasanya kalau kita kenal dengan pasal-pasal, the article of Constitution. Oke, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945, Dokuritsuchun Pichosakai ini dibubarkan karena tugasnya sudah selesai untuk mempersiapkan dokumen bagi Indonesia Merdeka. Kemudian digantilah atau para pendiri bangsa membentuk kembali organisasi baru dengan nama Dokuritsuchun Piinkai atau dengan nama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, tugasnya juga sama. The duty of PPKI is to prepare Indonesia independence. Karena waktunya tinggal beberapa hari lagi dari tanggal 7 sampai 17. Ya.
Oke, kita masuk ke ratification of the 1945 Constitution atau pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kapan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, pada tanggal 18 Agustus, bukan 17 ya. Kalau 17 Proclamation of Indonesia, tetapi kalau Ratification of 1945 Constitution on 18 August 1945. Ya, tepatnya pada the first session of PPKI meeting. Nah, ini ada 3 hasil. Yang pertama, Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Draft Constitution as 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nah, ini sudah ditetapkan, sudah diratifikasi. Kemudian yang B, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Choose Insinyur Soekarno as president and Dr. Andes Muhammad Hatta as the vice president. And then the third one, yang ketiga yaitu untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, for the time being the president's duty are assigned by the Central Indonesia National Committee atau KNIP, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. See you.